Koneksi antar materi kucing untuk supervisi akademik JKP Angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumatun, JKP Angkatan 8 dari Kabupaten Gunung Kidul. Perkenalkan pula Bapak Susanta selaku fasilitator dan juga Bapak Sunarta selaku PT. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Menurut KHD, menekankan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, peran coach atau pendidik menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia atau anggota masyarakat. Kucing dalam dunia pendidikan sangat sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam kucing ada proses menuntun yang dilakukan guru atau coach kepada murid kucing untuk menemukan kekuatan kodrat dan potensinya untuk bisa hidup sesuai tuntutan alam dan zaman. Selain itu, dalam proses kucing, guru sebagai pamong mengajukan pertanyaan efektif dan reflektif untuk menggali segala potensi yang dimiliki murid dengan tidak memberikan solusi, tetapi mengarahkannya mencari solusi dari masalahnya sendiri. Refleksi pengalaman belajar modul 2.3. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa sebagai guru penggerak, saya haruslah mampu menjalankan salah satu peran guru penggerak, yakni menjadi coach bagi guru lain, agar mampu menuntun rekan sejawat untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya melalui kegiatan supervisi akademik menggunakan konsep kucing. Kucing sendiri bisa kita artikan sebagai suatu proses menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif seseorang atau kucing untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya. Kucing lebih kepada membantu seseorang untuk belajar atau menuntun daripada mengajarinya. Agar mampu menjadi coach yang baik, saya harus memiliki yaitu keterampilan kucing dengan paradigma berpikir coaching, yaitu 1. Fokus pada kucing, 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu, 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat, 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Juga memahami prinsip kucing dikembangkan dari 3 kata kunci, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dalam berinteraksi dengan teman sejawat, kita dapat menggunakan ketiga prinsip kucing tersebut dalam rangka memberdayakan orang yang sedang kita ajak berinteraksi. Seorang coach yang baik harus menguasai 3 kompetensi kucing, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Ada 3 hal yang bisa menghambat dalam kompetensi mendengarkan aktif, yaitu asumsi atau memberikan anggapan tertentu, melabel, asosiasi atau mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Agar proses kucing berjalan dengan baik, saya harus menerapkan, yaitu mendengarkan dengan rasa dan juga menggunakan alur percakapan Tirta. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa tercerahkan dan termotivasi untuk menerapkan prinsip kucing untuk membantu rekan sejawat untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Saya yakin dengan menerapkan paradigma berpikir coaching dan prinsip-prinsip coaching dalam penyelesaian masalah, rekan sejawat akan lebih terbuka dan tidak merasa ragu, malu ketika menceritakan masalahnya pada kita. Saya juga menjadi lebih percaya diri untuk menerapkan paradigma dan prinsip coaching setelah beberapa kali untuk mempraktekkan proses coaching dengan JKP lain. Yang sudah baik dalam diri saya terkait modul ini adalah yang sudah berkembang baik pada diri saya adalah saya lebih memahami apa itu coaching dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Melalui praktek coaching yang saya lakukan, saya telah mampu untuk melakukan coaching menggunakan alur Tirta dengan baik. Saya juga mampu menerapkan paradigma berpikir dan prinsip coaching dengan baik, serta telah mampu untuk menguasai kompetensi inti coaching dengan baik.
Kompetensi yang akan saya tingkatkan ke depannya adalah kompetensi yang akan saya tingkatkan terkait coaching, yaitu saya lebih fokus pada coaching yang saat saya melakukan coaching, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Saya sebisa mungkin mengarahkan coach untuk menemukan solusi atas masalahnya dengan menggali lebih dalam lagi potensi coach tanpa adanya asumsi-asumsi pribadi dari saya. Analisis implementasi dalam konteks CGP. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Supervisi akademik yaitu kegiatan memberdayakan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Sehingga penerapan konsep coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen dari seseorang guru, agar kualitas pembelajaran yang meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Ketika melaksanakan supervisi akademik dengan prinsip coaching, kemitraan dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi yang dilandasi kepercayaan coach kepada coach. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Fakta di lapangan, kegiatan supervisi akademik diasumsikan sebagai suatu kegiatan observasi atau penilaian terhadap kinerja guru, sehingga kegiatan supervisi ini hanya menjadi kegiatan mencari kekurangan guru dan guru merasa terbebani saat disupervisi. Apa alternatif pemecahan masalah yang ada? Untuk mengatasi masalah tersebut, saya melakukan asosiasi tentang supervisi akademik menggunakan konsep coaching serta contoh penerapan nyata. 2. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan rekan sejawat, sehingga bila menghadapi masalah tidak segan meminta untuk disupervisi. Keterkaitan coaching dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid. Guru memfasilitasi murid sesuai kebutuhannya dan kesiapan belajar yang berbeda-beda, karena setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses siklus mencari tahu tentang murid dan merespon belajarnya berdasarkan perbedaan, memahami murid secara terus-menerus serta membangun kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan murid, mengamati dan menilai kesiapan belajar serta minat murid dan profil murid. Selanjutnya, seorang guru memiliki cara atau metode untuk dapat mengeksplor kemampuan diri murid dalam kaitannya menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi agar dapat menggali potensi dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi murid. Guru akan menerapkan teknik coaching ini dengan menentukan tujuan terlebih dahulu, mengidentifikasi masalah dengan mengajukan pertanyaan berbobot yang akan menggali kekuatan murid, sehingga murid tersebut mampu membuat rencana aksi dan dapat memberdayakan kekuatan yang dimiliki, sampai akhirnya mampu membuat komitmen yang bertanggung jawab. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran sosial dan emosional. PSE merupakan hal sangat penting. Pembelajaran ini berisi keterampilan yang dibutuhkan anak untuk bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan pemecahannya. PSE juga mengajarkan mereka menjadi orang baik. PSE mencoba untuk memberi keseimbangan pada individu dan mengembangkan potensi personal yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sukses. Bagaimana kita sebagai seorang guru untuk dapat menggabungkan itu semua dalam pembelajaran sehingga anak dapat belajar menempatkan diri secara efektif dalam konteks lingkungan dan dunia. Tahap guru sebagai coach dalam PSE. Peran guru adalah sebagai relasi yang setara dengan murid yang dapat memberdayakan kemampuan murid lewat pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali kekuatan diri yang dimiliki murid untuk bisa menemukan sendiri mengapa masalah itu terjadi dalam dirinya dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan agar masalah dapat diselesaikan menurut cara yang ditentukan sendiri. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran adalah sangat erat sekali hubungannya. Dalam keterampilan coaching yang diawali dengan paradigma berpikir coaching, prinsip-prinsip dalam coaching yang menggunakan alur kita semua bertujuan memberdayakan.
Sebagai seorang pemimpin pembelajaran untuk mengembangkan potensi dirinya, maka keterampilan coaching sangat perlu untuk dimiliki dan diterapkan. Percakapan coaching alur cerita dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Demikian tadi pemaparan saya, banyak kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.